Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cikarang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi penerapan diferensial atau turunan dan integral dalam bidang ekonomi. Pada pembahasan kali ini, kami mempunyai dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara penerapan diferensial atau turunan dalam bidang ekonomi, dan yang kedua, bagaimana cara penerapan integral dalam bidang ekonomi. Baik, selanjutnya pada bagian pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan diferensial atau turunan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Diferensial atau turunan. Diferensial atau turunan merupakan salah satu konsep utama dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Secara sistematis, turunan didefinisikan sebagai limit dari perbandingan perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabel ketika perubahan tersebut mendekati 0. Turunan menunjukkan seberapa besar perubahan suatu variabel akibat perubahan kecil pada variabel lainnya. Lalu selanjutnya ada rumus diferensial. Itu f dari x sama dengan x pangkat n, maka f aksen dari x sama dengan n kali x pangkat n minus 1. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 25 dikurangi 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Lalu penyelesaiannya. Diketahui fungsi permintaan Q sub D sama dengan 25 dikurangi 3P pangkat 2. Turunan Q sub D terhadap P atau dq sub D per dp sama dengan min 6p. Untuk elastisitas permintaannya, eta sub D sama dengan dq sub D per dp dikalikan p per q sub D, sehingga eta sub D sama dengan minus 6p dikalikan p per 25 dikurangi 3p pangkat 2. Pada tingkat harga P sama dengan 5, maka eta sub D sama dengan min 6 dikalikan 5 per 25 dikurangi 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya adalah minus 30 dikalikan 5 per 25 dikurangi 75, sama dengan minus 30 dikalikan minus 0,1, sehingga diperoleh nilai 3. Maka eta sub D sama dengan 3 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 3 harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam bidang ekonomi. Integral. Integral merupakan konsep kalkulus yang berfungsi sebagai kebalikan dari diferensial. Integral digunakan untuk menghitung nilai total atau akumulasi dari suatu besaran. Dalam ekonomi, integral digunakan untuk melihat besaran ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya perubahan pada satu titik tertentu. Dalam kalkulus, integral dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi apabila turunan atau derivatif atau fungsinya diketahui. Integral tentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang integral tak tentu. Dalam konteks ekonomi, pendekatan integral ini sangat berguna untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel. Asalkan persamaan fungsi marginalnya sudah kita ketahui. Secara matematis, jika turunan dari fungsi besar fx adalah fx, maka integral dari fx akan mengembalikan kita ke fungsi asalnya. Di sini ada rumus integral tertentu, yaitu integral fx dx dengan batas
bawah A dan batas atas B sama dengan FB dikurangi FA. Ada juga F aksen sama dengan Fx. Selanjutnya, kita akan membahas contoh studi kasus integral tertentu. Mari kita masuk ke contoh soal agar lebih jelas. Di sini, kita diminta untuk mencari hasil dari integral dx per x pangkat 10, yaitu langkah pertama, kita ubah bentuk penyebut menjadi pangkat negatif, sehingga menjadi integral x pangkat min 10. Menggunakan rumus dasar integral, kita tambahkan pangkatnya dengan 1, lalu bagi dengan pangkat yang baru tersebut. Hasil akhirnya adalah minus 1 per 9, x pangkat min 9 ditambah konstanta c. Selanjutnya adalah integral tentu. Integral tentu ini berbeda dengan integral tak tentu. Integral ini sudah memiliki batasan nilai, yaitu nilai awal dan nilai akhir. Batasan ini biasanya kita sebut sebagai batas bawah, disimbolkan dengan A, dan batas atas disimbolkan dengan B. Hasil dari integral tentu ini nantinya berupa suatu nilai angka yang pasti, bukan lagi sebuah persamaan variabel. Berikut rumus integral tentu, yaitu integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari fungsi fx dx. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus integral tertentu. Contohnya yaitu tentukan hasil dari integral berikut. 2 terhadap x dengan batas atas 2 dan batas bawah minus 1. Cara menjawabnya yaitu kita perlu mengintegralkan terlebih dahulu 2 terhadap x. Karena di sini tidak ada variabelnya, maka pangkatnya yaitu adalah 0. Sehingga kita tulis dengan 2 dikali 1 per 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1, dengan batas atas 2 dan batas bawah minus 1. Hasilnya yaitu 2x dengan batas atas 2 dan batas bawah minus 1. Selanjutnya, batas atas dikurang dengan batas bawah. Substitusinya yaitu substitusi pengganti x menjadi 2 dikali 2 dikurang 2 dikali dengan minus 1. Karena minus ketemu minus di sini, jadi hasilnya yaitu 4 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 6. Selanjutnya, anggota kami yang pertama yaitu Lailatul Syarifah dengan NIM 632503112. Selanjutnya Lulu Lutfiana dengan NIM 632504442. Selanjutnya ada Mesya Devitasari dengan NIM 632505004. Dan Nanda Nurpadila dengan NIM 632504999. Dan yang terakhir Zahra Nurfauzia dengan NIM 632500378. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.